Tewas ya teman-teman. Innalillahi. Enggak, sudah nggak kondusif ya Gol. Ada pertanyaan lucu. Ada lagi nih sih. Keluarga lo. Yakobus ini adiknya Yesus. Luis Yakobus. Coba. Jacob. Ya memang adiknya Yesus ada toh. Iya. Sambil nunggu Junedi, selamat malam Junedi. Selamat malam Bang Handi. Pak Junedi, bener itu Yesus punya keluarga ya? Iya, ada keluarganya Bang. Keluarganya ada nggak yang mengatakan Yesus Tuhan? Ya setelah tertulis sih nggak ada Bang. Oke, gue bilang ini anaknya baik, ini Junedi. Silakan Gol. Nah, gimana Bang? Ya kan teman-teman ngikutin itu sekarang ajaran Yesus atau ajaran Paulus Bang? Ajaran Yesus. Oh, ajaran Yesus. Kristen ya Bang ya? Ya, yang penting saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Oke Bang, silakan bagi saya, tunjukkan Bang. ke kita di mana Yesus nyuruh membatalkan hukum Taurat Bang. Nggak ada. Nggak ada. Dia mengerti. Oke. Tapi Bang, Paulus bilang di Efesus 2 ayat 15 hukum Taurat batal. Abang pilih mana? Pilih ikut Paulus atau ikut Yesus? Oh, di Ini Datuk siapa lagi nih? Datuk. sebentar Bang. Ada Datuk lagi nih. Efesus. Itu aku. Sorry. Lanjut. Efesus berapa tadi Bang ya? Efesus 2 ayat 15 Bang, silakan cek. Efesus 2 ayat 15. Ya kan, di situ kan perikopnya dipersatukan di dalam Kristus. Ya. Ya kan, ayat karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dalam diri Yesus ya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, bukan membatalkan ini Bang. Oke, kita kasih tunjuk ya. Ini loh Bang, Efesus 2. Coba baca. Abang baca dari ayat 14-nya Bang. Iya, udah aku baca Bang satu perikop. Semua kita udah aku baca ya Bang, gimana? Oh, berarti Abang salah mengartikannya ini. Oh, berarti Paulus yang salah Bang, jangan salahkan saya. Oke, ayat 14 kita turuti teman-teman. Ayat 14. Bentar. Nah, ayat 14 mana Bang? Karena dialah damai sejahtera, kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah apa Bang? Coba baca. Dia mana ya? Ia telah baca. Telah membatalkan hukum Taurat dengan segala. Selamat datang di kebenaran Bang. Jadi begini Bang. Oke, nggak batal ya Bang ya? Taurat. Enggak batal. Oke, baca lagi Bang. Enggak, di ayat Apa kata Paulus 14. enggak? Baca lagi Bang. Di ayat 14-nya itu kan sudah jelas Bang. Dan karena dialah damai sejahtera kita. Yesus itulah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Nah, jadi menurut Paulus di situ Bang, ya, tadinya hukum Taurat itu berlaku hanya untuk orang Yahudi. Itu dirobohkan Bang. Karena hukum Taurat itu menjadi tembok pemisah kan di situ. Oke. Jadi Taurat nggak batal ya Bang ya? Jadi enggak. Oke. Yo. Kita tembak lagi teman-teman. Dengan matinya. Abang harusnya bisa baca Bang ya. Sekali lagi. Tadi kan udah kena di ayat 14 itu. Oke. Kita baca dari 14.
Karena Ya. dialah damai sejahtera, kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok Dan pemisah yaitu merobohkan perseteruan. tembok pemisah. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah telah apa bang? Bang, tadinya Telah hukum baca, Taurat itu, baca. Ini kitabmu, tolong baca. iya, tadinya Iya, hukum iya, Taurat baca, itu kan telah hanya apa, Bang? untuk orang Yahudi, Gini mungkin pertanyaannya nih. hanya untuk orang Yahudi. Baca, telah apa bang? Jadi diam dulu. Jadi di sini pertanyaannya adalah di sini yang batal di sini adalah A hukum Taurat, B hukum Burundi. Yang mana yang batal bang? Bang, coba baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah apa sekali bang? Baca. Merubuhkan tembok pemisah itu loh. Oke, baca lagi ya. Oke, karena dialah damai sejahtera, kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah apa bang? Ya, jadi hukum Taurat. Baca dulu. Telah apa? Aduh. Jadi hukum Taurat Iya, itu baca dulu. Telah apa? dengar membatalkan di situ, Bang. Baca. Udah membatalkan di situ, Oke, Bang. selamat datang Ya kan? kebenaran, Bang. Membatalkan di situ, bukan Kan tidak enak gitu Bang. membatalkan di situ. Tadinya Enak. itu untuk orang Yahudi hukum Taurat itu. Udah cukup. Kesimpulannya gini Bang Junedi, dengarkan baik-baik. Di sini sejak matinya Yesus, yang batal adalah, karena ada kata membatalkan, yang batal adalah A hukum Taurat, B hukum Burundi. Yang mana yang batal bang? Makanya jangan lupa dengan tembok pemisah tadi. Iya bang. Bukan di situ. Sekali lagi bang Pak Junedi izin ya. Di sini yang batal itu apa? Yang batal? Jangan di situ. Tadinya hukum Taurat itu hanya berlaku kepada bangsa Yahudi, Bang. Ya udah Bang, yang batal hukum Burundi apa hukum Taurat? Ya kan, berarti Yang berlaku batal hukum Burundi atau hukum Taurat? Itu maksud Paulus, Bang. Jadi jangan abang salah ngerti di situ, Bang. Jangan abang salah ngerti di ayat itu. Kalau begitu lanjut aja selangkah nih, lanjut. Teman-teman. Junedi lanjut selangkah. Menurut Anda apa hukum Taurat itu apakah masih berlaku untuk Kristen? A berlaku, B tidak. Nah, masih Bang justru itu karena Masih. Yesus datang Baik. untuk napinya. Baik, udah Bang cukup. Apa fungsi hukum Taurat buat Kristen? Silakan. Loh, fungsi hukum Taurat itu kan tahu Bang, bagaimana kita harus menjalankan kehidupan kita. Tetapi Oke, kita cukup menjalankan kehidupan. tidak bisa menjalankan hukum Taurat itu sepenuhnya, Iya Bang. cukup Bang, udah dijawab, udah paham kita. Nah, Udah di situ. cukup. Oke. Penganut hukum Taurat itu Tuhannya siapa? Nah, kalau penganut hukum Taurat itu, Bang, ya, Yesus, Bang. Siapa? Yesus. Di mana datanya Yesus adalah Tuhannya penganut hukum Taurat? Ya, nyatanya ada di Alkitab saya, Bang, ada Yang mana Bang? Kira-kira Bang? Coba cari di hukum Taurat Yesus itu Tuhan. Di mana Bang? Iya, itu kan dalam prainkarnasinya di dalam hukum Taurat itu belum dikatakan Yesus, Bang, tetapi dia itu adalah firman tadi di situ. Saya ulang kembali. Saya itu udah poin nih. Apakah Tuhannya Musa sama dengan Tuhannya Kristen? Sama, Bang, sama. Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa siapa? Tuhannya Nabi Musa Selamat itu, malam. Lalu tegas, Nabi Musa itu juga Yesus, Malam. Bang. Tuhannya Nabi Musa Yesus. Tuhannya Kristen? Yesus juga, Bang. Yesus. Tuhannya Maria? Tuhannya Maria juga Yesus, Bang. Oke, Tuhannya Pak Yusuf, bapaknya Yesus? Yesus juga, semua Yesus, Bang. Semua Yesus. Berarti Maria ini Tuhannya adalah anaknya begitu ya? Secara manusia, Yesus itu anaknya, Bang. Oke, berarti Maria Tuhannya adalah anaknya sendiri gitu. Secara manusia, Yesus itu adalah anaknya. Oke, Yesus itu manusia atau bukan manusia? Secara ketuhanan, Yesus adalah Tuhannya. Diulang dulu Bang. Sederhana nih. Yesus itu manusia atau bukan manusia? Yesus itu manusia dan Tuhan. Berarti Tuhan kamu manusia. Ya, Yesus itu manusia dan Tuhan, kan di situ. Iya, artinya Tuhan kamu manusia dan Tuhan. Iya.
Jadi Tuhanmu ada dua, manusia Tuhanmu satu, yang Tuhan gitu ya, dua ya Tuhanmu ya. Jangan dipisah bang, dia tidak bisa dipisahkan itu bang. Oke, yang manakah yang Tuhan dalam diri Yesus? Yesus itu sendiri bang, Tuhan. Oke, apakah manusianya Yesus adalah Tuhan? Karena berdiam dalam roh. Dengarkan dulu pertanyaannya. Ya, maka dengar dulu Bang Junedi, ini sederhana loh, saya nggak ada waktu lama nih. Apakah manusianya Yesus adalah Tuhan? Manusianya Yesus adalah manusia sejati bang. Oke, pertanyaannya bukan itu. Apakah manusianya Yesus adalah Tuhan? Manusia Yesus adalah manusia sejati bang. Oke, apakah manusianya Yesus bertuhan? Manusianya Yesus itu bang, karena berdiam roh Allah di dalam saya tanya baik-baik. Adalah Tuhan. Iya, apakah manusianya Yesus bertuhan? Tidak bertuhan manusia Yesus bang. Berarti manusianya Yesus ateis. Manusianya Yesus karena berdiam roh Allah di dalam dirinya. Saya nggak nanya rohnya, saya nanya manusianya dulu. Apakah manusianya Yesus bertuhan? Manusianya Yesus adalah dia sejatinya manusia dan sejatinya Allah bang. Dia manusianya ini bertuhan atau tidak? Ya karena di dalam roh, dalam kemanusiaannya berdiam roh Allah bang. Berarti di dalam diri manusia ada Tuhan. Itu Tuhan itu sendiri. Oke, kalau begitu Yesus ini ada jasmani, ada rohani. Yang mana yang Tuhan? Yesus itu tidak bertuhan karena dialah yang menciptakan langit dan bumi. Oke, baik. Dia sudah ada. Contoh nih, Yesus berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Bapaknya bang. Yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan waktu Yesus berdoa? Begitu, ya kan? Saya ulang ya. Bapa juga Tuhan. Dengerin dulu. Jun, dengerin dulu. Juga Tuhan. Jangan kepanjangan. Waktu Yesus dengerin, waktu Yesus berdoa. Jangan biar Bang Handi itu cerdas. Dengerin, waktu Yesus berdoa, ya berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya, Bang. Kepada Bapa, cukup. Ya. Waktu Yesus berdoa, apakah Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus itu tetap Tuhan, Bang. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan dalam arti dia penguasa, Bang. Enggak, Tuhan berdoa kepada Tuhan, betul? Adalah sang sumber. Oke, waktu Yesus berdoa kepada Bapa, yang mana Tuhan yang asli? A, Bapa, B, Yesus. Dua-duanya Tuhan, Bang. Karena berarti dua Tuhan. Enggak, dia satu hakikat. Gimana ceritanya? Diulang ya. Aduh. Ceritanya bentar, Bang. Tegasnya bingung nih, tegas. Ntar dulu. Ini udah mau deal nih. Aku mau deal-dealan dulu. Yesus di bumi, betul? Betul. Bapa di surga. Iya, betul. Nah, waktu Yesus berdoa, yang mana yang Tuhan? Ya, dia berdoa kepada Bapaknya karena dia adalah dari Bapa. Oke, yang mana yang Tuhan waktu Yesus berdoa kepada Bapa? Yang Tuhan itu adalah Yesus, yang Allah itu adalah Bapaknya, Bang. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat sumbernya, ya seperti itu, Bang. Tapi dalam pengajaran, udah. Jujur aja, bro, jangan malu-malu. Tuhan berdoa kepada Tuhan, selesai sudah. Jangan malu-malu. Itu kan di dalam pengajarannya, Bang. Oke, jadi ya Tuhan berdoa kepada Tuhan ya. Ya karena hakikatnya satu, Tuhan ya. Oke. Kalau Bunda Maria berdoa itu berdoa kepada Yesus atau berdoa kepada Bapa? Kalau Bunda Maria, Bang. Ya. Kenapa harus diarahkan kepada Bunda Maria, Bang? Bunda Maria kan hidup juga di zaman Yesus. Hidup ya di zaman Yesus. Ya kalau Bunda Maria itu Tuhannya siapa? Ya, karena malaikat mengatakan bahwa engkau. Iya, saya terakhir nih. Bunda Maria itu nama Tuhannya Bunda Maria siapa? Ya, malaikat sendiri yang mengatakan bahwa engkau akan melahirkan anak laki. Saya tanya, Bunda Maria itu YHWH atau Allah. Oh, jadi Bunda Maria tidak menuhankan Yesus. Di dalam keilahiannya dia menuhankan Yesus, Bang. Bukan Juna, yang Tuhannya Maria. Iya. Goldian gimana Goldian? Gol gimana Gol? Sebelum prainkarnasinya. Ribut kan sesama dia kan? Ribut sesama dia. Inilah korban teologi itu, doktrin itu, Bang. Haram. Ajarin Mbak Tegas. Gimana baiknya Mbak Tegas? Mbak Tegas Kristen ya? Kau pahami. Kristen juga dia. Pertanyaan abang ini, siapakah Tuhannya Maria?
Ya. Apakah Tuhannya murid-murid itu adalah YHWH atau Allah? Berarti Yesus Kalau bukan kau Tuhan ya? pengikut Yesus, silahkan pengikut Yesus, jangan kau borong semua. Berarti YHWH tegas, itu Tuhannya tegas. Israel. Tegas, berarti kalau begitu Yesus bukan Tuhan ya? Kenapa bang? Berarti kalau begitu Yesus bukan Tuhan. Bagi saya Yesus itu Tuhan sang sumber yang memberi hidup. YHWH Allah itu adalah iblis. Sama Sesuai aja dengan data sama yang ada dalam Bible. Tuhan Ibu tegas ada berapa? Tuhan saya satu, Siapa namanya? Yesus. Oh iya sama aja. Tuhannya Maria juga Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Kalau dia ini Yesus Kristus, saya hanya Yesus. Aku dari atas, kamu dari bawah. Sejak kapan Yesus Sebelum Abraham menjadi jadi, aku Mbak tidak Tegas, ada. sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sebelum Abraham jadi, sebelum dunia ada, dia sudah ada. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Tidak. Yesus saya itu tidak dilahirkan, Bang. Wah, Iya, bagaimana dia dilahirkan sebelum Abraham jadi, dia sudah ada. Saya tahu Abraham itu zaman batu. terus yang dikandung Maria 9 bulan siapa? Kristus. Siapa itu namanya? Bentar bang, yang dikandung si Maria adalah Yesus sebenarnya, tapi yang lahir itu adalah Kristus. Kita lihat nubuatannya. Kok lah yang dikandung lah yang lahir gimana sih? Bentar, dalam Iya, gimana? Lukas, data Pusing kalau Lukas ini gua kan masuk data gua, beda. pusing kepalaku. Oke. Lukas 2 ayat 12 jelas di situ telah lahir Kristus Tuhan, tidak ada lagi Yesus di situ. Telah lahir Kristus Tuhan. Pusing juga kepala saya Bang Handi. Saya boruni Yesus, saya boruni Yesus. Oke, berarti yang dikandung Bunda Maria siapa, Bu? Bu, yang dikandung Bunda Maria siapa, Bu? Nah, kalau soal yang dikandung bang, saya pun mengandung Yesus. Di dalam hati saya itu Yesus. Berarti selama ini Ibu mengandung Yesus. Parah ini ibu ini mengandung Yesus. Tetapi lihat, yang lahir itu adalah Kristus atau Immanuel. Namanya Itu siapa? Anda pahami. Namanya Kristus itu siapa? Nah, Kristus ini adalah Mesias yang diracik oleh orang Judaism, Israel. Oh, berarti selama ini Bunda Nah, Maria ini yang nggak tidak mengandung dipercaya oleh Yesus. Kristen. Suara lu mendem gol. Suara lu mendem kok geser lagi sih kayak tadi. Cek. Dengar nggak? Mendem. Jadi menurut Ibu Tegas, jadi Ibu Tegas pernah mengandung Yesus juga ya? Ya sampai hari ini Yesus itu ada di hati saya. Oke. Jelas nggak Bang Andi? Mendem. Jelas Yesus saya itu tidak dilahirkan dari selangkangan, tetapi Kristus iya. Apa bedanya Yesus dan Kristus? Nah, Yesus itu sang sumber, sementara Kristus adalah Mesias. Oh, jadi yang dikandung Maria itu bukan Yesus. Gini bang, Anda pahami dulu data itu sebenarnya Coba. tidak diperhatikan oleh Tritunggal atau Kristen pada umumnya. Bang Yang Andi, jelas dikandung nggak ini itu soal adalah Yesus, tetapi yang lahir Kristus. Makanya Tuhan saya itu hanya Yesus, bukan Kristus. Jadi anaknya Maria sebenarnya siapa sih? Ya tanya aja lah si Maria. Saya lihat dia kan ada itu bayi dilahirkan dibungkus lampin taruh di palungan tuh Lukas 2 nomor 11 kan gitu ya. Iya, Itu siapa? tapi di situ Siapa kan nama bayi? Kristus, Bang. Siapa nama bayi itu yang dibungkus lampin? Kristus namanya, itu telah bukan lahir nama, Bu. Tuhan. Kristus itu bukan Iya nama. benar. Tapi yang jelasnya Kristus Tuhan ini mau lihat nama itu di dalam Matius 1 ayat 23. Immanuel. Tapi kapasitas nubuat. Jadi menurut Anda yang dilahirkan Maria itu bukan Tuhan? Bukan. Cek. Ya, jelas ya teman-teman Kristen ya. Jadi anaknya Maria bukan Tuhan. Bang Andi udah jelas belum? Jangan Anda Masih membawa mendem. narasi Bener loh, ini. serius. Bentar Bang. Kalau Anda membawa narasi ini, Anda penggal-penggal ya. Bagi saya itu Yesus yang Tuhan, bukan Kristus. Berarti anaknya Maria juga Yesus loh. Saya tidak, di situ jelas yang dilahirkan si Maria bukan Yesus, Kristus. Tapi di situ Anda paham di itu? situ tertulis Ibu, Bunda Maria kamu akan melahirkan dan diberi nama Yesus. Nah setelah lahir dari selangkangan siapa? Kristus loh Bang. Perhatikan data itu.
Kristus itu bukan nama loh. Entah pun nggak nama, itu jelas di situ Kristus Tuhan. Ya, Kristus itu siapa itu? Oknumnya yang mana? Immanuel, itu dalam Matius 1 ayat 23. Terus Yesus ini siapa? Tapi lihat, bentar. Tapi lihat, Iya. tidak nyambung dengan kapasitas nubuatan 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya Nggak 9 ada. ayat 5 di situ telah lahir, sudah. Memang nggak Tapi nyambung, data Bang. ini yang diangkut ke dalam Matius 1 ayat 23. Itu dia. Oke. Jadi kesimpulannya ini anaknya Maria ini siapa namanya? Kurang tahu kita, Bang. Sebenarnya anak Maria itu ada Yakobus, ada Judas. Anak pertamanya yang tidak punya ayah Saya tidak biologis. tahu itu. Tidak, Oh, tidak tahu. ada anak Yesus, anak si Maria Yesus. Karena Coba saya tanya Junedi dulu ya. Bentar. Percakapan Yesus dengan murid-murid mengatakan, "Guru, itu ibumu datang bersama dengan saudaramu." Apa kata Yesus? "Ibu dan saudaraku ialah mereka yang melakukan ajaranku." Itu kata Yesus. Coba saya tanya Junedi dulu ya, Bu. Jun, anaknya Maria namanya siapa, Jun? Bang Andi, jangan libatkan saya diskusi Bang Andi dengan Ibu Tegas ini, Bang Andi ya. Kenapa emang? Loh, abang lawan aku aja, ntar biar dilanjut Ibu Tegas. Menarik loh. Pandangan Ibu Tegas ini bahwa selama ini yang dikandung Maria bukan Yesus. Bahwa Yesus itu ada di perut Ibu. Dilahirkan. Kalau- yang kalau dikandung Bang- itu Yesus. Kalau dikandung itu dalam hati, Bang. Bukan di dalam kalau Ini abang merasa kapasitas Tuhan loh. sebentar Bu Tegas ya kan, kalau misalnya Bang Goldian ini berdiskusi dengan Bu Tegas ini menarik, ya silakan diskusi begitu ya. Jadi jangan libatkan saya dalam hal berdiskusi dengan Ibu Tegas. Loh, kenapa bang? Abang nggak mau berapologi membela kita apa bang? Keimanan apa? Dia nggak mau, dia mau bertahan, Tuhannya banyak. Dia kan paganisme, Bang. Nggak perlu, Jadi Pak Junedi paganisme. Ibu ini nggak peduli saya Tadi kan bela-bela nggak ada Bang. simak daripada hitungan daripada Nggak Tuhan dia peduli ada saya dua tuh. bela-bela Tuhan saya Bang, kan di situ nggak perlu bela-bela, ya kan? Ya kan Tuhan saya bisa membela dirinya sendiri, nggak perlu saya bela-bela Bang. Dalam perkataan Jangan itu jawab dibenarkan, tegas, dalam jawab perkataan saya. itu dihakimi, Abang gitu di paganisme. dihukum. Silakan Bang diskusi dengan Ibu Tegas ya, silakan. Saya diam dulu, saya lagi santai-santai. Nama Yesus tidak ada nyantol dalam dirimu. Kau bilang ada bapaknya Yesus. Kau pahami itu, Dek. Itu. Bu Tegas, Akulah kebenaran dan kehidupan. Itu perkataan Yesus. diskusi Sebelum dengan Abraham Bang jadi, aku Andi. sudah ada. Kalau kau bilang ada bapaknya Yesus, parah Diskusi kau. dengan Bang Andi, dengan Bang Goldian ini aja. Saya tidak mau Makanya terlibat dalam pakai diskusi kau apa. sehatmu, Ibu. jangan kau mau Ya. diperbudak sama sinode atau dosen-dosen atau kau memiliki pendeta. Ayo cari sendiri. Contoh gini loh Bu Tegas ya. Bukan karena sinode, bukan karena pendeta, tapi karena kitab suci yang saya baca. Silakan Ibu diskusi dengan yang lain. Di kitab Daripada suci kita itu ada berbicara 4 di sini. Tuhan, 5 sama Maria. Mana yang kau pilih? Waduh. Ada 4 sama 5 sama orang Katolik. Udah Bang, silakan aja diskusi dengan Ibu. Enggak, Bu Tegas kan tanya sama abang. Sama nih beriman kepada Yesus. Sama Orangnya- beriman kepada Alkitab. Coba jawab. Ya, orangnya enggak jelas, orangnya enggak Kita jelas. teredukasi lah. Coba Bu Tegas, ulang pertanyaannya. Bu. Enggak masalah orangnya Juna, yang penting hatimu kepada siapa? Kepada Yesus, YHWH kah? Sementara YHWH ini pembunuh, pembinasa, bahkan mesum, 32 perawan, jatah YHWH lo. Atau sang sumber yang kau katakan yaitu Allahnya Abraham. Itu. Allahnya Abraham itu, yaitu dalam Keluaran 3 ayat 2, kau baca runut sampai bilangan 31 ayat 17, bunuhlah semua. Jatahnya YHWH di situ 32 perawan. Masih kau bilang dia sang sumber yang diajari oleh pendeta itu. Sadar kau Juna? Silakan Bang Junedi. Sadar nggak kau? Begitu rendahnya Ya, ini orang Yesus ini itu orang ini dibuat enggak oleh jelas, Kristen. Bang. Orang ini enggak jelas. Ya. Dia kan tidak Kok jelas jelas? itu rendahnya Bu Tegas loh. orang Kristen. Enggak Yang usah mengatakan paksa-paksakan Yesus saya anak Allah, diskusi Yesus dia, anak ya. Yahweh, Yesus anak Debata.
Bahkan Gara-gara itu kau anak macet. domba. Di mana akal sehatmu kau rendahkan dia? Kok macet Bang Junaidi? Waduh. Ibu, saya menghargai ibu loh Bu ya di situ. Tapi jangan ibu sampai terlaluan lah dengan saya Bu. Kalau ajaran ibu seperti itu. Keterlaluan, saya sedang bukan ibu hanya kau. lakukan saja, ibu laksanakan saja Bu kan di situ. Jangan bawa-bawa saya. Junaidi, kau mau kemana? Alamat doamu sama siapa? YHWH tahu anaknya siapa? Israel. Kalau kau mengaku-ngaku anaknya Israel, anaknya YHWH, kau jemaat iblis. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Tentukan Udah, siapa yang mau kau ikuti, Allah kah atau Yesus? Udah Bang Arif, arahkan dia diskusi dengan yang lainnya Bang Arif di situ. Tidak usah dengan Kita saya. kan juga pelayanan gereja kan. Silakan dibantah itu. Dibantah Mbak Tegas itu. Udah, sana mau bantah dia, biarkanlah ajarannya seperti itu. Ya, tidak ada hak saya untuk bisa mengatakan apa-apa dengan dia. Saya hanya menjelaskan iman saya. Kan tadi sumbernya sama Bang Junaid. Kenapa nggak ada hak? Jadi kita di sini bisa menilai mana ajaran yang benar-benar ajaran Alkitab yang dibawa Bu Tegas. Dan seperti dikatakan bahwa YHWH itu menculik berapa perawan Bu tadi? 32 perawan. Oh, 32 atau ajaran Bang Junaid? Nah, di situ aja ibu nggak tahu 32. Itu 32.000 Bu tertulis di Alkitab. Iya, nyatanya YHWH 32. Iya. Tulisan para imam. Kalau memang Bang Junaidi, kalau memang Mbak Tegas ini nyeleneh pemahamannya, silakan. Anggap saja Mbak Tegas ini adalah anak rohani Bang Junaidi gitu kan. Silakan. Iya, enggak seperti itu. Bukan anak rohani dan sebagainya. Saya bukan apa-apa juga, Pak Ustadz. Ya, saya hanya jemaat biasa, Pak. Tapi saya percaya dengan kitab suci saya. Karena iman saya bertumbuh karena kitab suci yang saya baca kan di situ dia. Nah, saya membaca Ya kitab udah, suci. berarti kau siap menerima identitas paganisme. Itu penyembah berhala. Siap kau menanggung beban itu. Bu Tegas, jangan menghakimi di situ dalam kitab Bukan suci kita. menghakimi. 4 Tuhan yang kau sembah di situ. Tidak 4. boleh menghakimi satu dengan yang lainnya. Itu nanti akan kedua, dipakai YHWH. untuk mengukur Ibu Tegas. Oh. Kalau ketuhanan Yang Ibu ketiga Tegas, Yesus, yang keempat Kristus. Kalau kau Katolik ikut juga si Maria. Itu. udah Bu Tegas. Ya terserah. Kalau kau ikutin aja menjadi paganisme itu kepercayaanmu. pilihanmu. Alamat doamu nggak tahu sama Ya. siapa. Jangan kau paksa-paksakan saya, jangan kau Aku ajak nggak mau saya ikut paksa. dengan kau. Tahu. Ya makanya Aku saya nggak mau memberitakan diskusi dengan kebenaran. kau. Ya di situ dia, udahlah. Nggak usah ajak-ajak saya, ikut aja ke neraka. Nggak usah ajak-ajak saya. Waduh. Yesus telah sorga itu, Juna. Kamu itu ikut si Yahweh 32 perawan jatah dia. Tuhankah itu? Jelas Yesus mengatakan Bapak segala pembunuh. Udah Ustaz Arif, pendusta, ia pusing dan Pak iblis. saya Pak Ustaz dengar Karakter siapa perempuan itu? kayak begini Karakter nih. YHWH. Sing kepalanya. Ya, diluruskan Bang Junaidi. Saya udah mendapatkan jalan yang lurus itu Pak Ustadz. Ngapain saya luruskan? Saya udah mendapatkan jalan yang lurus itu. Biarkanlah mereka. Ibu Tegas ini saksi Jehovah ya? Bukan? Jehovah bang, saya usir dia dalam nama Yesus. Saya Sion dia, hanya Sion dia, Oh, Pak. Sion dia itu. Jehovah. Nah, ini mereka ini Tuhannya daerah, bayangkan dibuat menjadi bapaknya Yesus. Apakah parah mereka ini? Oneness itu Bu. Sama semua Tritunggal. Saya kan 45 tahun saya Tritunggal. Oh. Terus kenapa Ibu meninggalkan Tritunggal Bu? Saya meninggalkan Tritunggal oleh karena saya mau mengasihi juga sesama aku manusia yang ada di Indonesia. Ya, mengeluarkan kata Allah YHWH dari Bible. Wish, Karena kan mantap. ini perdebatan di berbagai room. Betul. Sehingga saya teliti kembali itu. Yang namanya Allah. Sebenarnya selama ini saya memakai Yesus. Tetapi karena sudah menjadi harga mati dalam terikat sebuah sinode, saya terpaksa masuk. Tapi oleh karena mempertahankan Yesus dalam diri saya keluar dari sinode. Karena saya dikeluarkan, never mind. Jadi menurut Ibu anaknya Maria itu ciptaan Tuhan ya? Yang jelasnya sudah lahir dari selangkangan, bang, itu manusia. Iya.
Diperhalus sedikit lah Bu, yang keluar dari rahim ibu. Bu, aku nanya, ibu ini agama apa atau apa? Saya gitu? Kristen, Mbak, Kristen. Oh, Kristen. Gereja apa ya? Karismatik. Oh, gitu. Jadi kebiasaan haleluya nya dalam nama Yesus. Saya buang itu. Ya, Bu Tegas, mau tanya boleh nggak Bu? silakan. Sebenarnya agama Bang Junaidi ini apa Bu? Kira-kira? Coba silakan direview lagi. Oke, aku mau tanya. Kan tadi menurut Bu Tegas, pengajaran Bang Junai ini salah. Sebenarnya Bang Junai ini agamanya apa? Dan yang dia ikuti itu siapa menurut Ibu tuh? Iya, dia memang mengikuti Yesus, Bang. Tapi karena memang di Bible itu adalah modulnya Tritunggal, dia nggak bisa keluar karena sudah diikat semua di situ, Bang. Barang siapa menyangkal gitu ya, Bapa dan Anak, dia terikat adalah gitu ya. antikristus, kan begitu. Saya tahu hatinya dia. Cuman kalau dia memang mau mengikuti Yesus, katakanlah YHWH itu harus dia sangkal, harus dia buang itu. Tapi kalau mau dia bawa ketiga-tiganya, berarti dia paganisme. Bayangkan Bang, kalau kita pahami, kitab perjanjian lama ini kan kitabnya Judaism ini. Iya, Itu dia. kitab Judaism. Israel. Nah, kitab Injil inilah yang dikeluarkan oleh Yunani. Nah, tentu Yunani ini kita tahu adalah paganisme terbesar di dunia. Kan begitu. Nah, kalau mereka mau pahamkan Yohanes 1 ayat 1, sebenarnya pada mulanya adalah Theos. Theos itu bersama-sama dengan Theos, dan Theos itu adalah Theos. Firman itu adalah Theos, kan begitu. Jadi jangan disamakan dengan Elohim. Theos dengan Elohim itu bercampur, udah beda itu. Nah, ternyata ya inilah kerjasama daripada Farisi dengan orang Rom, karena kita tahu kan Yahudi ini kan jajahan Roma ini Bang. Iya, Yahudi Kan jajahan gitu. Roma. Nah, jadi kita tahu filsafat terbesar di dunia yang mendominasi atau yang mementor ialah Yunani. Jangan Iya, Platonis ya. ya. Jadi karena memang mereka tahu ini adalah pabrik ketuhanan yang mendatangkan income besar karena bawa nama Tuhan ya. Ya tentu mereka kerjakan ini, mereka ambil ayat dari Israel, mereka ambil data-data dari Yunani, ya mereka satukan di Rom. Kita tahu kan sejarahnya gereja pertama itu adalah Katolik Bang, jangan salah kita, Katolik. Sampai zaman dulu itu ada yang namanya surat penebus salah dosa, itu dibeli tuh Bang, mahal, dibeli tuh, ya. Oh iya. Sehingga ini dihapuskan oleh karena restorasi yang dilakukan oleh si Martin Luther. Ya. Sehingga tereksposlah ajaran Mesias yang dilakukan oleh Kristus. Nah ini yang tidak diterangkan oleh para bapak-bapak gereja. Mereka terkungkung di dalam data secara letterlet yang harus diimani dulu baru berakal. Oh, Nah, Belum tahu juga Bu. Sekarang kemarin tuh ada Bu, dengar juga Bu, beli kapling di surga. Iya, makanya aku bilang inilah ajaran daripada Oke, Romi itu. tegas. Ada kaplingan sorga, ya. Oke. Sementara mereka tidak tahu kaplingan sorga ini adalah Udah, Israel Bu. itu Cukup, yang cukup, mereka cukup, mau cukup. bangun Dapat. bait Allah yang ketiga itu. Makanya kalau dihitung Indonesia nggak bisa masuk karena semua suku-suku Israel yang ke-12 para tua-tua itu pun nggak muat. Makanya Israel sampai sekarang berjuang itu, berperang menghapus, membersihkan daerah-daerah yang ada di sekitar mereka. Seperti Iran, Filistin, itu salah satu maksud mereka supaya dibangun kerajaan 1000 tahun itu, Bang. Oke Bu, Ya. Bu, gantian Bu, udah ya. Ini saya expose karena saya pengikut Yesus, saya anaknya Yesus. Saya katakan dalam nama Yesus itu gagal. Puji Tuhan. Gagal itu. Gimana nih Pak Junet, kebenaran disampaikan Bu Tegas? Teman-teman gini, kurasa Bu Tegas ini paham banget ya masalah sejarah gereja, terus sejarah bagaimana Kristen itu berawal, berdiri, dan tentang restorasi Martin Luther itu paham banget. Bahkan Bu Tegas juga menyebutkan bahwa teman-teman Kristen sekarang ini terdogma yang mana dia nggak bisa lepas dari dogma itu. Gimana Pak Junet tanggapannya? Menarik.
Dan si Junet enggak tahu Lukas 16 ayat 16 mengatakan kitab Taurat dan para nabi sudah berakhir, expired. Jadi yang dicekoki sama jemaat oleh pendeta saat ini adalah makanan yang beracun. Ya. Sudah berkadar luarsa. Memang ada datanya juga mengatakan Yesus datang untuk menggenap. Di mana menggenapinya? Kalau memang roh yang sama yang ada di dalam Lukas, Matius, dan Yohanes, kenapa ini berbeda? Coba. Karena itu tadi kitabnya si Judaism disatukan kepada kitabnya ajaran Yesus. Ini yang membuat kita menjadi paganisme. Ya saya harus keluar dong dari situ. Pagan dari mana menurut Ibu? Ya. Sumber paganisme dari mana? Sumber paganisme karena memang saya sudah baca berulang kali Bang, Kejadian sampai Wahyu. YHWH ini adalah Tuhannya Israel loh Bang. Itu udah saya bilang. Makanya kata penebusan itu dari Israel ya, yang digantikan apa? Mesir dan Sheba. Itu tukar guling Bang. Nah, kata penebusan ini Bang, itu kepada Mesias yang ada di Israel. Nah, mereka ternyata kan di Israel ini belum datang, Bang. Oke, pemahaman orang Kristen ialah karena memang Yesus ini bukan dari kesultanan ya, tidak sultan. Oke, kita terima. Saya tidak pernah menolak yang katanya Yesus itu memiliki dia berstrategi begini-begini. Saya terima aja kalau memang itu benar. Ternyata setelah saya cross check Yesaya 9 ayat 5, di situ jelas dikatakan telah, berarti sudah lahir Bang. Yulat Bu namanya tuh. Nah, data ini yang diangkut ke dalam Matius 1 ayat 23 akan. Masa di Matius 1 ayat 23 di situ kata nubuatan akan, sementara di Yesaya sudah tidak ada kapasitas nubuatan di situ. Wih, mantap ya Bu ini. Pendapat Ibu mengenai konsili Bu? Konsili itu pengajaran daripada ortodok. Saya nggak mau menyinggung itu Bang, masalah konsilia. Konsilia itu adalah lebih detail kepada sejarahnya Katolik itu Bang. Capek saya mikirkan itu. Dipahamkan Bro Junet sama Bu Tegas. Gimana Bang Junet tanggapannya? Kasih kesempatan ya Bu Tegas ya, Bang Junet membela. Iya, silakan. Silakan Bang Junet. Teman-temanmu Kristen di bawah suruh bilang luruskan Pak Junet, luruskan. Silakan Pak Junet. Bang Junet. Atau Pak Pendeta Vincent, selamat malam Pak Pendeta. Lanjutkan saja Bang Goldian berdiskusi dengan ini. Ini saya menghargai dia seorang ibu di situ dia ya, tapi kita berbeda. Dalam arti dia juga tidak boleh memaksakan saya untuk mengikuti dia, dan saya juga tidak memaksakan dia untuk mengikuti saya. Saya menghargai, silakan. Dia ini perempuan. Saya menghargai. Itu apanya, Bang Junet? Yang berbeda itu apanya? Oh, satu kitab. Iya, Pak Ustadz kan dah lihat tadi narasinya macam mana kan di situ, ya kan? Jadi saya tidak mau ikut lah di dalam diskusi dengan Ibu Tegas ini, karena orangnya juga tidak jelas juga di sini, ya kan? Ya, kalau saya Junaidi kan di situ dia Tegas, saya ini orangnya Junaidi, ya kan? Di mana-mana pun orang bisa cari saya. Nah, ini ya narasinya yang disampaikan tadi itu, ya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan kan di situ, namanya saja juga tidak jelas, gerejanya saya mungkin juga tidak jelas, Alkitabnya juga saya rasa ini tidak jelas. Bentar, juga. Kau mengikut Yesus atau mengikut iblis, itu aja. Yesus mengatakan rubuhkan bait Allah ini. Kenapa kau bangun-bangun, kau bangga-banggakan gereja? Aku tidak bangun gereja, jangan kau katakan aku nggak ada gereja. Tetapi sudah kututup gerejaku. Kau bangga-banggakan kastel itu pun atas sumbangan manusia yang orang-orang susah. Ibu, rubuhkan bait Allah ini. Kenapa kau bangun lagi? Oke, ku telanjangi satu lagi pekerjaan Yahweh. Ya, bentar, itu Bu, yang namanya 18 ayat 4. Tolong kau sanggah dulu itu. Jangan kau bilang aku perempuan. 2 Raja-Raja 18 ayat 4 jelas penyembahan ular tembaga yang dilakukan oleh Musa dihancurkan oleh Raja Hizkia. Bagaimana kau menyanggah itu? Ibu, gereja itu bukan, menurut kita kan gereja itu adalah tubuh kita, Bu. Ya kan di situ dia, bukan gedung-gedung. Gedung-gedung itu hanya untuk pertemuan kita saja, Bu, ya.
supaya tidak Kau kena bilang nggak hujan. jelas gerejaku. Coba kau jawab dulu. Ya kan di situ dia. Gereja itulah tubuh bait kita, bait Allah kita kan di situ. Nah, di mana Bu, kita juga sebagai orang Kristen ya, di gedung gereja itulah kita harus mengadakan pertemuan, persekutuan untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya, Bu. Apanya menguatkan pemerasan yang ada di sana? Yesus jelas katakan, rubuhkan bait Allah ini. Yang kedua, ya, kitab Taurat dan para nabi sudah berakhir, tapi apa yang diekspos di gereja itu? Perpuluhan, persembahan, Taurat, cerita para nabi. Bu, kalau Apa masalah yang perpuluhan, kau kerjakan di dalam mengikut Yesus? Ibu, kalau masalah perpuluhan itu Bu, ya kan udah ada di ini di dalam Korintus 2 Korintus 9 ayat 7 itu. Pemakan perpuluhan ini Bang, makanya dia tidak habis-habisan. Memberi dengan sukacita loh Bu. Kalau Ibu memberi dengan sukacita berapapun itu. Yesus kan jelas diterima mengatakan, Tuhan. kitab Taurat dan para nabi sudah berakhir, Junaidi. Aku ingatkan bagi penonton di sini 2K, ya. Jangan kalian bayar persembahan perpuluhan kalian kepada pendeta. Kalau kalian mau bayar persembahan, kasih kepada orang-orang susah. Apa kata Yesus? Yang kuingini ialah belas kasihan, bukan persembahan. Yang kedua, ibadah ialah ibah. Ya, ibahlah kalian melihat orang susah, bukan pendeta. Nggak ada upahnya. Itu saya sampaikan kepada kalian. Ibu, Oh, jadi ibu nggak setuju adanya, Bu? Ibu nggak setuju adanya perpuluhan dan persembahan, Bu? Itu sudah selesai Bang, nggak ada hubungannya itu. untuk biaya operasional gereja loh Bu, persembahan Untuk itu. apa? Itu adalah pendeta. penjara kuburan massal. Yesus tidak butuhkan itu. Supaya Pendeta kita yang bisa punya aset di situ atau sinode, bukan jemaat. Paham kau? Iya, Bu. Jadi kalau kita mengadakan persembahan di gereja itu untuk biaya operasional gereja. Bukan itu bukan yang ke pendeta. diinginkan Yesus. Yang diinginkan Yesus buat orang, buat manusia, bukan buat bangunan. Paham kau? Iya, intinya di Iya, situ. iya, Bu, ini tetapi persekutuan itu perlu loh Bu untuk kita. Apakah kau beri buat Tuhan? Kalau tidak memberi terkutuk, habis kau. Inilah yang dikatakan Yesus itu. Engkau memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi aku tidak mengenal engkau. Itu kata Yesus. Iya, Bukan kalau mereka yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi ajaran setan yang mereka kerjakan di gereja. Jemaat tidak tahu mau mengadu sama siapa. Kalau minta sama pendeta apa? Minta sama Tuhan. Habis jemaat itu. Untuk diperas sinode dan pendeta. enggak ada, mereka enggak memeras Tidak ada. jemaat loh, Kau Bu. bela itu pendeta, Saya- berarti kau penjilat kau. Bu, saya nih jemaat biasa loh Bu. Di Pendeta Komando itu Komando penipu yang sukses, bertahu kau. Ibu jangan bicara seperti itu Bu. Yang ditipu tidak merasa ditipu, ya. Yang menipu tidak merasa yang ditipu. Paham kau? Perjelas dulu nih Bu, siapa yang penipu? Bu, perjelas dulu Bu, siapa penipu, siapa yang tertipu Bu? Perjelas dulu. Yang penipu itu adalah pendeta, yang tertipu itu adalah jemaat, tetapi jemaat nggak sadar, kesihir. Bu, ya kan, jangan Ibu sama ratakan pendeta. Pendeta itu juga manusia. Makanya bisa kau, melihat- ini dia penjilat itu. Kita bisa Kalau kau memang melihat. dalam kebenaran, kau keluar dari kata Allah atau Yahweh. Kalau semua keluar ini dari kitab Judaism, miskin kere, pelayanan, bertahu kau, karena ajaran Yesus itu apa? Belas kasihan, ibah. Bertahu kau. Iya tahu saya Bu pengajaran Yesus itu. Tapi kenapa kau tetap sekarang kau bantah yang kukatakan? Nah, sekarang Bu gereja itu untuk persekutuan, untuk pertemuan-pertemuan orang yang percaya. Makanlah lumpur itu, makan. Pergi kau ke kantor DPR sana, pergi. Kantor desa, di situ kau pertemuan. Aula. Bu, kantor desa itu untuk mengurus desa Bu. Udah, pergi kau Kantor ke DPR situ. itu untuk mengurus rakyat kan di situ, Ada Bu. aula. Ya kan? Ya, iya, tahu saya itu untuk mengurus rakyat. Kenapa kau Di situ rendahkan DPR. aku masalah gereja? Hah? Aku tahu yang di otakmu. Gereja itu adalah kastel, organisasi. Tahu aku itu? Iya. Di situ Iya. dia bagaimana gereja Makanya itu kau- memang udah kalian aja ngomong sama dia. Penting kebenaran udah gue sampaikan. gereja Kalau itu mau memang menyembah setan, dia organisasi dari Bu. sembah dia setan itu. Kan di situ. Ibu jangan begitu, ya kan? Kita ini sama menyembah Yesus. Kan itu Gimana intinya. Yesus kau bilang Yahweh bapaknya? Apa nggak gila kau di situ? Yesus itu kan firman Bu yang menjadi manusia. Percayakah Ibu? Makanlah makan, nggak tahu kau. Datang kau ke roomku diskusi kita. Gimana Firman kau room bilang
Masukmu Yesus itu ciptaan sehingga dia firman. Difirmankan sama si Yahweh, setan itu. Oke, nanti aku bilang Yesus itu firman. Bah, sanggup. Oke, nanti padahal saya Yahweh itu 32 perawan jatahnya, pembunuh, pembinasa. Tolong dibaca dulu teman-teman. Itu aja ibu nggak tahu itu Bu, dalam kitab itu. Bahkan ibu itu yang menyusui 32.000 di situ Bu. Ibu aja nggak bisa baca. Iya, jatahnya si Yahweh 32. Kan di situ dia. Para prajurit. Ya kan di situ nanti gini Bu, ya Ibu undang saya di Komal Ibu aja, kita nggak usah diskusi di tempat ini Bu ya. Itu penting, kebenaran harus disampaikan. Baik atau tidak baik waktunya. Lebih aman di sini bro, lebih aman di sini. Ya nanti kita bisa diskusi Bang Handi di tempat dia kalau memang dia berbeda dengan saya. Udah, nggak usah kau lindungi. Aku tahu benar. Aku taunya memang pendeta banyak juga yang tulus. Tapi mungkin atas ketidaktahuan, jadi semua kena. Ini semua sumbernya adalah kepala-kepala sinode. Padahal mereka yang nonstop di depan laptop. Ya? Ibu ini karena kecewa kayaknya Ibu ini ada kecewa. Jangan bilang kecewa. Ngapain aku kecewa? Aku bangun gereja uang sendiri loh. Aku buka sound system, beli sound system uang sendiri, bertahu kau, bukan uang orang. Ya baguslah kayak begitu Bu, baguslah kayak begitu. Jangan kalau kau bilang aku sakit hati, nggak pernah, karena uangku bisa untuk membangun gereja. Paham? Iya, bagus kayak begitu Bu, Ibu. Makanya kau jangan asal bunyi. Sekarang bagaimana supaya kau selamat, itu aja. Nggak usah kau selamatkan pendeta, dirimu dulu sama keluargamu. Bu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Yesus Kristus Bu. Tidak ada nama lain di. Maka Yesus menyelamatkanmu, si Yahweh kau bilang bapaknya, nggak melecehkan kau di situ. Hah? Sementara si Yahweh setan. Udahlah Bu, ya kan. Udah nanti kita diskusi tentang itu. Ngeles lagi dia kan. Nah inilah produknya daripada sinode itu Bang. Ibu punya Alkitab apa sih Bu? Nah udah. Kau mengabdi kepada Yesus atau Alkitab? Paganisme kau. Udah ya host, aku permisi, aku mau tidur. Selamat malam semuanya. Silakan kalian apalah dia. Ya Bu, kalian tidur aja Bu ya. Ya, memang orang muslim bagus untuk membuka logikanya. Kalau dia pun nggak mau sadar lagi, biarlah dia hanyut ke sana Bang. Ya Ibu tidur. Ibu tidur. Jangan lupa berdoa tidur Bu ya. Sebentar, Bu Tegas sebelum turun, ini ada Pak Pendeta Vincent. Silakan Pak Pendeta Vincent. Ya, silakan Vincent. Ya, dibuka mic-nya Pak Pendeta. Ya, selamat malam. Nah ini kalau ini pendeta beneran ini. Iya. Selamat malam Pak Tor. Ya, jadi saya senang kita bisa berdiskusi bersama-sama sebagai orang Kristen. Dimanapun kita berada, kita diskusi, tetapi kita harus diskusi dengan baik, sopan, tidak boleh saling hujat-menghujat. Kalau memang Ibu Tegas punya pemahaman tersendiri, ya disampaikan saja pemahaman. Maaf Pak, saya nggak menghujat, saya hanya mengusir iblis ya, YHWH itu. Memang warna saya seperti itu, saya bukan sedang melindungi diri. Ya, kalau Anda memang komplain dengan warnanya saya ini, tanya sama Yesus. Kenapa kok cetak tegas kayak gitu? Tuh ya, saya pun pinginnya kayak Syahrini. Atau seperti Bapak yang bernada lembut. Iya, jadi kalau Ibu punya pemahaman tersendiri, disampaikan seperti apa, siapa tahu orang-orang Kristen bisa tersadarkan dan mengikuti cara berpikir Ibu. Begitu. Di sini butuh kerjasama Pak, kerjasama. Kalau saya terbatas, ya. Iya. Untuk outdoor dan juga untuk di room, waktu saya itu sangat sempit, itu sambil kerja. Jadi, saya buat. Saya ingin mendengarkan pemahaman Ibu tentang Yesus seperti apa. Siapa itu Yesus menurut Ibu Tegas? Yesus adalah sang sumber yang memberi hidup. Berarti dialah yang menciptakan alam semesta, bukan YHWH. Bukan YHWH ya. Yesus adalah sang sumber ya. Betul. Berarti Yesus itu Bapa. Betul. Apakah Ibu percaya Tritunggal atau enggak? Sebelumnya saya dipahami itu Pak. Bahkan saya punya basic di situ. Enggak, untuk saat ini. Untuk saat ini tidak. Sudah saya buang Tritunggal. Hanya kepada Yesus saja. Yesus. Konsep ketuhanan Ibu seperti apa?
Yesus yang menjadi sang sumber yang menciptakan semesta alam. Itu dia. Ibu percaya Yesus pernah menjadi manusia, dilahirkan perawan Maria? Tidak, dia tidak dilahirkan. Tapi dia hadir di dunia, dia hadir di hatinya si Maria. Tapi ingat Pak, yang lahir itu adalah yang dari rahim Kristus. Bapak cross check di situ, bukan Yesus. Inilah racikan bapak-bapak gereja yang ada di Katolik. Maria tidak sehingga pernah ditujukan kepada Yesus. Enggak, maksud saya Maria tidak pernah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus, maksudnya ibu? Iya, bukan Yesus yang dilahirkan dia dari selangkangan ya Pak. Kalau di hati iya, saya terima kalau memang itu di hati. Karena di hati saya juga Yesus, begitu. Oh, Maria tidak pernah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Jadi Yesus itu berasal dari mana, Bu? Apakah turun langsung dari langit? sorga? Aku dari atas, kamu dari bawah. Itu klaim Yesus. Bahkan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Itu yang saya terima, Pak. Yang lainnya saya blokir. Jadi maksud saya Yesus, ibu pemahaman ibu Yesus bukan manusia gitu. Mati di atas kayu salib. Kalau Tuhan, bentar Pak. Kalau Tuhan menjadi manusia, itu biasa, suka dia. Tapi manusia yang menjadi Tuhan, ini yang sangat tidak bisa diterima logika. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, ya saya terima. Tapi kalau manusia jadi Tuhan, itu nggak ada dasarnya, Pak. Iya, betul. Maksud saya gini, bukan masalah manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia. Yang saya tanya ini Yesus, apakah ibu percaya Yesus itu betul-betul manusia yang mati di atas kayu salib atau tidak? Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena sebelum penyaliban pun dia sudah mengampuni dosa, Pak. Dia sudah membangkitkan orang mati. Karena Yesus itu sang sumber bagi saya, datanya pun ada di dalam Yohanes 8 ayat 54 itu, ya. Jadi kalau Yesus sempat mati 2 menit aja, Pak, selesai dunia. Apalagi 3 hari 2 malam. Kata Mesias aja saya tolak. Karena dia sang sumber. Kalau kita masuk kepada sang Mesias, berarti ada yang melahirkan dia, ada bapaknya, ada yang lebih tinggi dari dia. Paham Bapak di situ? Iya. Menurut ibu Yesus itu bukan betul-betul manusia yang pernah hidup, makan, minum, tidur, berjalan, bukan seperti itu, Bu? Dia pernah hadir, pernah dia memiliki wujud manusia, pernah. Tetapi jangan Anda katakan dia itu adalah Mesias. Itu yang saya pantangkan, Pak. Karena dari kapasitas manusia lah ada interaksi dia dengan murid-murid. Ini yang saya terima. Oke. Jadi keabsahan daripada pengkanonan itu banyak yang saya blokir. Saya yang menguasai Bible, bukan Bible yang menguasai saya. Begitu ya, Pak? Jadi berarti ibu mengaku Yesus itu pernah menjadi manusia. Kejadian Yesus menjadi manusia itu seperti apa, Bu? Apakah dia turun dari langit atau dilahirkan oleh seseorang? Pak, Yesus mengatakan begini. Sebelum Abraham jadi, aku, bukan rohku ya Pak, perhatikan situ, aku sudah ada. Ya. Yang kedua, ya, jelas Yesus juga mengatakan tak seorang pun mengenal aku. Bahkan murid-murid gagal mengenal Yesus. Betul? Murid-murid gagal mengenal Yesus. Apa yang ibu pahami ketika Yesus berkata sebelum Abraham ada aku sudah ada? Itu ibu pahami seperti apa maksudnya itu? Sungguh dialah yang menciptakan alam semesta ini. Itu Pak. Sementara hadirnya kepercayaan di bumi yang dikatakan benar itu ternyata bukan. Itu dari Abraham. Jangan salah Bapak. Kalau sungguh dialah yang menciptakan langit dan bumi, mengapa Yesus harus membandingkan dirinya dengan Abraham? Maksudnya di mana itu dibandingkan? Ya, membandingkan sebelum Abraham ada aku sudah ada. Kenapa dia harus menyebut Abraham? Sebelum ya Pak, jangan salah loh. Betul. Sebelum Abraham, bukan sesudah Abraham. Sementara viralnya YHWH itu yang dipromosikan oleh Musa. Jangan salah Bapak. Iya, saya mengerti. Maksud saya begini, Bu. Abraham. Maksud saya begini, kenapa Yesus harus menyebut Abraham dan bukan Adam? Kita tahu kan Adam adalah manusia pertama. Harusnya Yesus berkata sebelum Adam ada, aku sudah ada. Tapi
mengapa Yesus harus memakai kata Abraham? Bentar. Itu maksud saya. Masalah penciptaan Adam dan Hawa itu dongeng, Pak. Oh, ya, gitu. Dongeng. Karena Yesus mengatakan itu. Janganlah itu yang percaya saya maksud. dongeng nenek-nenek tua. Tanya itu seperti itu. Maksud saya bertanya Ngapain? seperti itu. Berarti masalah penciptaan itu tidak akurat di hadapan Yesus. Begitu, Pak. Berarti pemahamannya. Adam itu hanya sekedar dongeng, Bu, ya.